Assalamualaikum wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa baligha lana illa tasbih. Allahumma ta'ala hikmatan وحللنا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Allah, malam ini tahun baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah. Oleh sebab itu ngaji malam ini satu tema spesial, yaitu 10 spirit perubahan di tahun baru Islam. Di poin A itu saya tampilkan surah Al-Asr. Kemudian di poin B itu ada 4 hadis istimewa. Kemudian di poin C-nya ini itu isi 10 spirit perubahan ini. Jadi 10 spirit perubahan ini itu berdasar pada surah Al-Asr dan 4 hadis istimewa ini. Kenapa demikian? Untuk surah Al-Asr ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu ngendikan, andaikan Al-Quran itu yang turun hanya surah Al-Asr saja, maka cukup sebagai pedoman seluruh umat manusia. Ini landasannya kenapa kita mengambil spirit perubahan dari surah Al-Asr. Adapun yang kedua, 4 hadis istimewa. Ini dari Imam Abu Dawud As-Sijistani. Beliau menulis begini, saya telah mengumpulkan 500.000 hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 500.000 hadis itu aku letakkan di kitab Sunan 5.000 sekian. Ada yang menyebut 5.472 hadis di Sunan Abu Dawud. Dari sekian ribu hadis itu aku pilih 4 hadis. Siapapun yang memahaminya, maka cukup untuk urusan kehidupannya. Jadi maka surah Al-Asr 3 ayat ini ditambah dengan 4 hadis ini, itu menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Karena keduanya mendapatkan landasan dari para ulama, ini minimal yang harus kita pahami untuk menjadi pedoman keseharian kita. Dan momentum tahun baru Islam malam hari ini itu menjadi spirit perubahan berdasarkan 2 poin ini. Surah Al-Asr, yang kedua 4 hadis istimewa. Nanti kita ambil 10 hal untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan
kita diberi oleh Allah taufik, hidayah, sehingga bisa memahaminya dan kemudian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya mujibas sa'irin. Seperti biasa, nanti setelah kajian ada 2 penanya. Kali ini hadiahnya tidak ada kopiah karena ketinggalan. Tadi di mobil saya cari hanya ada kerudung. Jadi mohon maaf tidak ada kopiah. Nah, kerudungnya ini warnanya seger-seger. Ya, silahkan untuk ibu tercinta, istri tercinta, atau kakak yang punya kakak perempuan. Baik, pertama surah Al-Asr. Kita ngaji, saya dulu kemudian panjenengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ini karena roksu ayat, karena akhir ayat, maka berhenti meskipun ada waqaf lam alifnya itu tidak masalah. Tapi kalau tidak di akhir sebuah ayat itu harusnya terus. Tapi kalau akhir ayat tidak apa-apa. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, dari surah Al-Asr ini nanti kita ambil 5 spirit perubahan yang ada di bawahnya. Yang ada di bawahnya. Wal asri, demi masa. Maka spirit perubahannya adalah ayo menghargai waktu. Ayo menjaga waktu. Jadi nikmat yang paling utama di dunia ini tapi sering dilupakan oleh banyak orang. Itu menurut Nabi 2. Yang pertama as-sihah, yang kedua al-faragh. Apa itu? Kesehatan dan kesempatan. Waktu menikah. Jadi kalau sudah tidak ada waktu, nyesel. Maka hadis Nabi itu terkenal sekali. Gunakan waktu kayamu sebelum miskinmu. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Gunakan waktu sempatmu sebelum sibukmu. Gunakan waktu mudamu sebelum tuamu. Terakhir, gunakan waktu hidupmu sebelum matimu. Kalau kita studi Quran, orang itu baru cerdas semua kalau sudah di kuburan. Kalau di hidup di dunia ini ada yang cerdas tapi ada yang jahil. Jahil itu bukan karena tidak pinter, tapi tidak mau mengerti. Itu begitu. Itu jahil. Makanya orang-orang jahiliyah itu bukan bodoh, betul. Wong mereka para pakar kok. Seperti Abu Jahal. Niku mboten bodoh, pinter niku, wong niku panglima perang. Kemudian ayahnya Khalid bin Walid, Al-Walid bin Al-Mughirah, itu tokoh jahiliyah. Itu bukan orang bodoh niku. Niku penyair yang ulung niku.
Al-Walid bin Al-Mughirah. Tapi jahiliyah. Mereka tokoh orang-orang yang jahil. Jadi tidak mau memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Tidak mau menerima kemahakuasaan Allah. Itulah bodoh. Nanti kalau sudah di kuburan, iku do ngerti kabeh. Jadi do pinter kabeh. Tapi wis kasep. Jadi pinternya sudah terlambat. Oleh sebab itu kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah ini harus dimaksimalkan. Maka spirit pertama wal asr, ayo menjaga waktu dengan baik dan benar. Jadi hidup. Jadi kalau ada sebuah ungkapan time is nopo? Lah, kita harus punya spirit time is ibadah. Jadi waktu adalah wahana, sarana, kesempatan untuk meraih ibadah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau orang barat berpendapat setiap detik harus menghasilkan uang, kita setiap detik itu harus bernilai ibadah. Saestu, setiap detik niku. Jadi nanti minum pun harus bernilai ibadah. Caranya nawaitunya ditata, kemudian beruswah kepada Rasulullah, tangan kanan misalnya, baca doa. Selepas ini jenengan tidur harus bernilai ibadah. Nawaitunya ditata, wudhunya dijaga, kemudian baca doa sebelumnya. Kemudian posisi tidurnya ditata. Jadi bagi seorang mukmin, time is ibadah. Waktu yang diberikan oleh Allah di dunia ini adalah ibadah. Karena Allah menciptakan kita memang untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini yang pertama, wal asr. Jadi semangat menjaga waktu untuk ibadah. Yang kedua, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ai fi halakin, dalam kehancuran, kecuali 4 hal. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka 4 hal ini kita jadikan spirit perubahan. Yang pertama apa? Kecuali orang-orang yang beriman. Maka ayo dijaga imannya. Jangan sampai lengah. Oke? Jangan sampai lengah. Menjaga iman itu 2. Dijaga ojo sampai murtad. Yang kedua, dijaga jangan sampai kufur nikmat. Jadi orang yang maksiat niku kufur nikmat. Oke, niku. Jadi murtad bagaimana? Misalnya yang belum nikah suatu ketika ditawari, ini ada yang belum nikah. Ini kelihatannya belum nikah ya. Nanti misalkan ada cewek yang super cerdas, kaya raya, ya, tapi bukan seagama dengan kita. Ya, siapa namanya Mas? Jenengan? Zaki. Ya, ternyata dia itu namanya Sarah. Ya, jenengan kenal dengan Sarah, cantik luar biasa, juara 1 Miss Universe. Ya, terus melamar jenengan, tapi dengan syarat pindah agama. Kira-kira mau atau tidak? Loh, kok gini? Bahaya ini. Kok begini? Bukan dia yang pindah, jenengan yang pindah agama. Mau no betul? Oh ngono loh. Jadi gitu. Ini namanya menjaga iman. Menjaga iman. Ya. Niki naudzubillah min dzalik. Lah, Kanjeng Nabi niku dawuh, akhir zaman iku akeh. Isuk iman, sore kafir. Sore iman, isuke kafir. Tetapi kufur dalam studi Quran itu jangan dipahami keluar dari agama, mboten. Karena kufur itu dihadapkan dengan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kufur nikmat, awake sehat gak sholat,
itu juga bagian dari kufur. Iku berarti gak iso jogo imane. Ngoten. Jadi iku termasuk gak iso jogo iman. Duit wis akeh. Gaji per bulan sudah mencapai berapa digit? Lo ngono lo. Ono kesempatan ngentit korupsi cek dilakoni. Ngeten iki jenenge kufur nikmat. Wis gaji wis akeh, omah wis duwe, mobil sudah punya, istri anak sudah, kok cek seneng ngentit korupsi uang rakyat. Niki jenenge kufur nikmat, ora iso jogo iman. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya Kanjeng Nabi dawuh, jadi la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina melainkan dia ketika itu tidak beriman. Berarti orang itu pas zino itu tanda imannya bermasalah. Kemudian tidaklah orang itu mencuri wala yasriku as-sariku hina yasrik. Jadi ketika orang itu mencuri, korupsi, tanda dia itu tidak punya iman. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang kedua, ayo dijogo imane. Nek dongane seperti yang diriwayatkan oleh Ibunda Ummu Salamah. Ibunda Ummu Salamah itu pernah ditanya oleh sahabat yang lain, ya ummal mu'minin, ketika Nabi bersama engkau, apa doa yang paling sering dibaca? Jadi Ummu Salamah bersaksi ketika Nabi berada di rumah beliau, Ummu Salamah istrinya Nabi, itu yang paling sering dibaca adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini berada di jalan yang kau ridhoi. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa amilus solihat. Orang itu rugi kalau tidak punya amal solih. Ngaku iman itu tidak cukup, tapi harus dibuktikan dengan amal solih. Maka saya tulis di situ yang ketiga, menjaga amal. Bicaranya amalnya tidak sekedar beramal, tapi beramal yang terbaik sehingga diterima di sisi Allah. Lah, amal itu supaya diterima di sisi Allah itu kudu didasari iman tadi. Yang kedua kudu duwe sangu ilmu. Jadi beramal tanpa dasar ilmu itu sia-sia, sulit untuk diterima. Jadi ngoten. Jadi ayo dijogo amal solihnya. Yang keempat, watawasau bil haqqi. Orang itu dalam kehancuran. Kalau tidak apa di situ, saling menasihati untuk kebenaran. Maka itu si poin yang keempat. Ayo kita ini saling menasehati dalam kebenaran. Maksudipun nopo? Kalau kita salah harus mau diingatkan. Kalau ada orang lain salah harus tulus mengingatkan. Orang lain itu siapa? Minimal istri dan anak kita. Untuk hal-hal yang sederhana saja. Misalnya anak kita mau sandalan, pakai sandal. Itu kok pakai kaki kiri dulu? Jangan. Ingatkan, nah kalau sandalan pakai kaki kanan dulu. Itu begitu. Pas melepas kiri dulu. Itu jangan diremehkan. Itu diajarkan oleh Nabi. Apa fungsinya? Masya Allah. Orang itu kalau suka seperti itu. Jadi mengawali sesuatu dengan kanan. Minum dengan kanan misalnya. Kalau salah langsung diingatkan tapi dengan cara yang baik. Itu nanti termasuk at-tayammun. Jadi tayamun itu apa? Membiasakan yang kanan. Itu nanti masuk ashabul yamin. Siapa? Yang menerima catatan amalnya di akhirat nanti dengan tangan kanan. Nah kalau menerima catatan tangan kanan itu tanda orang-orang yang sukses di akhirat nanti. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang
yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, hisab yang ringan. Niki, ayo saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian yang kelima, ini spirit terakhir dari surah Al-Asr, watawa saubis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Masya Allah, urip niku butuh sabar. Saestu butuh sabar. Jadi kalau dalam hadis itu as-sabru dhiya, sabar itu sumber cahaya. Tidak ada amalan apapun di dunia ini kalau tidak ada kesabaran. Semuanya butuh kesabaran. Salat niku nek mboten sabar, mboten saged mung sedina ping 5. Ayo cara dikon milih ngoten sebulan sekali dengan sehari 5 kali, milih pundi? Sedina ping 5 niku butuh sabar. Datang lagi ke masjid, pulang ke rumah, datang lagi ke masjid, itu butuh kesabaran. Jadi apa maneh poso, kudu sabar niku, gak mangan gak ngombe. Mulai pagi sampai sore. Masya Allah, haji butuh kesabaran. Semuanya butuh kesabaran. Apalagi nikah. Masya Allah, niku ibadah yang sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Karena ibadah yang paling lama durasinya niku nikah. Lunggi, sholat niku 5 menit bar. Poso sedino bar. Kemudian haji 30 dino. Bahkan nek plus iso 20 dino. Jadi selesai. Tapi nek rumah tangga pinten dinten. Nikah niku pinten dinten. Niku nek gak sabar tukaran. Karakter istri yang berbeda dengan waktu pacaran kan beda banget. Wayahe pacaran niku loman. Jadi setiap ketemu selalu neraktir. Tapi ketika sudah jadi suaminya, Masya Allah, Arab jaluk duit kudu ngajak nang proposal dhisik. Jadi berat di situ. Jadi karakter aslinya muncul. Belum lagi dihadapkan dengan karakter mertua, karakter saudaranya istri, karakter pak lek bulek songko istri. Belum lagi nanti nek duwe anak niku telu iku karakternya beda-beda. Ono sing nurut, ono sing blurut, ono sing macam-macam. Masya Allah, niku nek gak sabar, gak karu-karuan. Makanya kan ada itu berita mengerikan itu. Seorang ayah ya, nopo niki gorok anaknya supaya apa? Cepet kaya katanya. Yang lagi viral seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Ada lagi suami, istri, anak bunuh diri bersama. Tidak sabar menghadapi kehidupan ini karena kesulitan ekonomi. Macam-macam. Jadi rumah tangga niku Masya Allah. Onok maneh suaminya diikat. Setelah itu disiram bensin. Mari ngono diobong. Loh. Wonten to nggih? Wonten. Masya Allah niki lho. Jadi rumah tangga itu paling abot kalau tidak bekal sabar. Semoga-moga sing rawuh niki dimampukan oleh Allah untuk mengamalkannya. Niki 1 sampai 5. Kita lanjutkan sekarang spirit yang ke-6 sampai 10. Ini dasarnya adalah 4 hadis istimewa. Yang pertama hadisnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal itu tergantung dari niatnya. Jadi tergantung dari niatnya. Sesungguhnya apa yang diperoleh oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya di sini saya tulis di poin nomor 6, ayo menjaga niat. Ayo menjaga niat. Niat itu kalau pengen selamat 2. 1 lillah, 2 li rasulillah. Niku selamat. Jadi kenapa sholat? Mergo diperintah Allah. Kenapa sholat? Niru Rasulullah. Mboten mawon. Lapo nikah diperintah Allah. Yang kedua, niru Rasulullah. Lapo sedekah diperintah Allah. Yang kedua, niru Rasulullah. Dengan sebuah keyakinan perintah Allah itu pasti terbaik, teladan Rasulullah itu yang terbaik.
Kenapa? Orang yang sukses, dipastikan sukses, niku Rasulullah, liyane gak jelas. Bisa sukses, bisa tidak. Ya, karena tidak ada jaminan. Kalau Rasulullah itu pasti sukses. Maka ada gium. Kalau ingin sukses, teladani orang yang sukses. Lah semua kebaikan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa tahajud? Diperintah Allah. Yang kedua, niru Rasulullah. Selesai. Jadi kalau ingin menjaga niat, niati dua hal itu. Insya Allah aman. Yang kedua, hadisnya min husni. Monggo dibaca. Hadis yang kedua, ikuti saya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara yang menunjukkan kesempurnaan Islam seseorang adalah orang itu meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah. Maka spiritnya nomor 7, spiritnya selama tinggal hal yang tidak manfaat. Jadi kudu berani menyatakan selamat tinggal. Makanya semuanya itu diukur. Mau datang ke sebuah tempat, manfaat atau tidak. Nek manfaat, silahkan lanjutkan. Kalau tidak, pulang saja. Tidur saja. Nawa itu tidur untuk apa? Menunggu datangnya waktu ibadah. Ngoten mawon. Luwih apik tinimbang keluyuran sing boten manfaat. Jadi di situ. Makanya sekarang itu dipikir saestu. Mau nulis, mau ngetik, mau apapun lah, mau berbuat apapun. Kalau itu tidak bermanfaat, tinggalkan karena mengharap ridhonya Allah. Ini yang ke-7. Seorang ulama ngendikan ngeten, tanda Allah berpaling dari seorang hamba manakala hamba itu disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya ayo kita niki gerayangi awake dhewe. Kalau dalam kehidupan ini kok diliputi sesuatu yang kurang bermanfaat, hati-hati. Itu tanda kita sedang jauh dari Allah. Na'udzubillah. Hadis yang ketiga, la yakunul mu'minu mu'minan hatta yardha li akhihi ma yardha li nafsi. Seorang mukmin tidak dikatakan sebagai mukmin yang sempurna hingga ia ridho terhadap saudaranya apa yang ia ridhoi terhadap dirinya sendiri. Ada hadis yang semakna dengan ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak dikatakan beriman kalau dia tidak mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya apa? Awak dewe pengen sehat, juga berharap orang lain juga sehat. Jadi akhirnya apa? Muncul semangat menyayangi terhadap sesama makhluke Gusti Allah. Maka ungkapan terkenal dari Gusmus, Yai Haji Mustafa Bisri, wong niku tanda beragamanya bagus yang durunnas bi'aini rahmah, memandang orang lain siapapun itu dengan pandangan penuh kasih sayang, bukan kebencian. Niki penting. Jadi nyawang sapa ae itu pandangannya rahmah. Orang yang mukmin yang kita lihat itu kita semakin senang. Bahkan suatu ketika kita melihat ada orang yang sedang maksiat, pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Artinya apa? Doakan dia semoga segera mendapat hidayah saking Gusti Allah. Mungkin pernah saya ceritakan di sini. Ada seorang ulama walinya Allah, Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Itu diikuti santrinya. Jadi jalan-jalan terkenal Syekh Ma'ruf itu doanya mustajabah. Di tengah jalan ada beberapa gerombolan anak muda yang lagi mabuk-mabukan. Sambil tertawa, terbahak-bahak, tertawa lebar, lupa segalanya karena sedang mabuk-mabukan itu. Lah, ketika lewat di tempat itu, Syekh Ma'ruf dibisiki sama santrinya, Syekh, jenengan dongakne mawon, kersane ndang modiar itu. Jadi doakan yang buruk supaya apa? Peminum ini dihancurkan oleh Allah.
Ternyata Syekh Ma'ruf langsung berdoa, ya Allah, bahagiakanlah mereka di surga sebagaimana mereka bahagia saat ini. Wih, muridnya langsung kaget itu. Syekh, yang saya maksud itu jenengan dongano modiar, kok dongano bahagia niku pripun? Gini loh, kalau dia bahagia di akhirat, berarti sebentar lagi mereka akan bertaubat. Akhirnya betul mandi dengan Syekh ini. Jadi malam itu dia mabuk-mabukan, tapi keesokan harinya semua itu kemudian bisa taubat dumateng Gusti Allah. Lho ngoten lho. Jadi wong niku nek sayang, kalau ada orang yang maksiat itu tidak langsung ambil pedang membunuh mereka, berarti mereka meninggal dalam kondisi maksiat. Tapi kalau muncul sayangnya, kalau dia sedang maksiat, caranya bagaimana supaya bisa taubat. Pun yang kesembilan, hadis yang keempat di situ, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabahatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya perkara halal jelas, haram jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Maka spiritnya adalah selamat tinggal yang haram. Jadi jangan dekat-dekat kepada yang diharamkan oleh Allah, termasuk harta yang haram. Jadi jangan sampai harta yang haram kita bawa pulang ke rumah kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian lanjutan hadis itu, di paling bawah itu, ala wa inna fil jasati mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, baik pula seluruh tubuh, dan jika ia rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah ia adalah qalb atau hati. Maka yang terakhir, mari senantiasa menjaga hati. Hati jangan sampai sakit, apalagi mati. Saya ulang, hati jangan sampai sakit, apalagi mati. Tanda hati sakit, kalau dia itu salah, diingatkan orang, itu tidak mau terima atau tidak terima kasih. Jadi dia malah membenci. Itu hatinya sakit. Ada yang hatinya mati, terus gak ngereken belas. Pokoke itu begitu. Jadi pokoke wis sak karepe dhewe. Niku atine mati. Nah, itu begitu. Ini nek cara Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Percuma dilingno pegak ndak berpengaruh. Karena apa? Ya di situ. Atine wis ditutup kalian Gusti Allah, hatinya sudah mati. Maka ayo hati dijaga, ya. Bagaimana hati supaya hidup? Yo terus digunakan untuk zikrullah, hadir di majelis ilmu ngeten iki. Itu salah satu cara supaya hati senantiasa sehat, hidup qalban saliman, hati yang selamat. Maka mugi-mugi barokah di awal tahun baru ini, setahun ke depan kita dimampukan oleh Allah semakin dekat dengannya, jauh dari larangannya. Amin. Ya mujibas sailin. Dua penanya pertama boleh milih kerudung istimewa. Ya, silahkan. Kerudung. Ye, silahkan. Ye. Nggih. Milih warna nopo? Niki. Oh, orange. Nggih. Jangan dipakai nggih. Ya. Jangan dipakai. Tinggal satu. Ya, silakan. Silakan.
menjaga niat. Sampun, tidak ada pilihan. Nggih, sami-sami. Sampun nggih, hadiahnya habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, niat kasihan atau niat yang lainnya. Hadisnya sudah kita baca tadi. Jadi innamal a'malu binniyat. Wa innama, ini soal dapat atau tidaknya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jenengan pernah dengar enggak? Sedekah itu ada yang 10 kali lipat, ada yang 100 kali, ada yang 700 kali, ada yang tak terhingga. Itu kata Imam An-Nawawi, tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya itu benar-benar lillah, li Rasulillah, dan orang yang kita bantu itu sungguh-sungguh benar membutuhkan, maka itu nanti semakin luar biasa. Jadi apa itu balasannya itu semakin luar biasa banyaknya. Maka hadis tadi innamal amalu binniyat, lanjutannya wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang diperoleh oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang penting ojo sampai gak ono lillah dan li Rasulullah. Jadi nek ono embel-embel liyane silahkanlah, tapi prosentasinya itu harus dijaga, lebih banyak lillah, yang kedua li Rasulillah. Jadi itu yang paling utama. Pokoknya ojo, jangan sama sekali tidak ada Allah, tidak ada Rasulullah sama sekali. Karena ada di situ, ada orang yang menolong orang lain hanya semacam kemanusiaan saja. Karena dia tidak beragama. Jadi orang-orang yang agnostik gitu, itu tidak percaya Tuhan. Jadi dia berbuat baik itu ya karena ya kalau dia baik ya dia akan mendapat kebaikan, gitu saja. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau itu dia hanya mendapat balasan di dunia, nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Ini yang kita khawatirkan. Ngerti nggih? Kemudian yang terakhir kaitannya dengan doa tadi. Tadi kan yandurun nas bi aini rahmah, memandang orang lain dengan pandangan penuh kasih sayang. Sementara ayat yang kita baca tadi Al-Baqarah ayat 6, dielingno atau tidak podo wae. Nah, itu begitu. Apakah bertentangan? Tidak. Jadi kalau orang itu hatinya mati, diingatkan atau tidak, itu tidak akan ngaruh. Cuman kita tidak tahu orang ini yang termasuk hatinya mati atau tidak. Nah, ngoten loh. Makanya tetap diingatkan. Praktiknya begini. Orang kafir ya, itu kita tidak tahu apakah dia itu nanti seperti Umar bin Khattab atau seperti Abu Jahal. Itu sama-sama diingatkan Nabi. Cuma yang satu bisa masuk Islam, satunya tidak. Lah, kalau memang hatinya itu tertutup, dia ajakan ini tidak berpengaruh kepada dia, tapi tetap bermanfaat kepada kita. Karena kita menyampaikan, mengingatkan, berdakwah, diterima atau tidak, tetap dapat pahala. Maka kesimpulannya, tetap yandurnas bi'aini rahmah, tetap doakan, tetap dinasihati. Adapun tidak berpengaruh kepada dia, tetap itu berpengaruh kepada diri kita, menjadi investasi pahala di akhirat nanti. Ngaten nggih? Cekap semanten pangapunten ingkang kathah. Sampai jumpa di bulan depan insyaallah. Khatmul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah